Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Arianisme dan pengertian dari Nestorianisme. Nah, baik, kita mulai pada bagian yang pertama yaitu Arianisme. Nah, jadi teman-teman semuanya, di dalam buku yang telah saya baca yang berjudul mengenai Kamus Sejarah Gereja, di situ mereka berpendapat bahwa Arianisme ini adalah sebuah ajaran yang sesat dalam gereja Kristen yang muncul pada abad keempat Masehi, uh, yang dipimpin ataupun yang dikelola oleh Arius. Nah, jadi teman-teman semuanya, Arianisme ini berpendapat bahwa Yesus Kristus sebagai ciptaan Allah. Nah, jadi mereka berpendapat bahwa Yesus Kristus ini adalah ciptaan yang pertama dari ciptaan-ciptaan yang akan diciptakan oleh Bapa yang lain. Jadi walaupun demikian, walaupun Yesus Kristus ini adalah ciptaan yang pertama, nah, tetapi Yesus Kristus dalam aliran Arianisme ini bukanlah Allah Bapa atau bukanlah Allah yang kekal atau Allah yang tidak diciptakan. Dan Arianisme memandang bahwa Yesus Kristus itu demikian. Nah, karena Yesus Kristus dipandang sebagai ciptaan dari Allah Bapa, jadi Arianisme ini menganggap bahwa Yesus Kristus lebih rendah daripada Allah Bapa. Nah, jadi kemudian juga di sini Arianisme ini berpendapat bahwa menolak keilahian penuh dari Yesus Kristus. Jadi Arianisme ini menolak bahwa Yesus Kristus adalah atau bukan Allah yang sejati. Nah, jadi teman-teman semuanya, ketika Arianisme berpendapat demikian, gereja-gereja Kristen pada zaman itu menentang hal ini, dan ketika itu mereka berpendapat pada sebuah pertemuan atau pada saat Konsili Nikea dilakukan pada tahun 325 Masehi di Alexandria. Nah, di situ mereka mengeluarkan sebuah Credo Nikea yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah setia dari Allah setia, dan diperanakan bukan dibuat, dan sehakikat dengan Allah Bapa ataupun sehakikat dengan Bapa. Jadi pada Konsili Nikea ini dia menentang ajaran dari Arianisme ini dan menganggap ajaran Arianisme ini adalah ajaran yang sesat. Jadi ajaran Arianisme ini berpendapat bahwa Yesus Kristus tidak sehakikat dengan Bapa, tetapi gereja-gereja Kristen pada zaman itu ketika Konsili Nikea dilakukan, mereka mengeluarkan Credo Nikea yang berpendapat bahwa Yesus Kristus sehakikat dengan Allah Bapa. Nah, baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan lanjut pada poin yang kedua, yaitu mengenai pengertian dari Nestorianisme. Nah, jadi di dalam buku yang telah saya baca yang berjudul mengenai sejarah gereja Asia, di mana di dalam buku tersebut mereka berpendapat bahwa Nestorianisme ini adalah suatu doktrin Kristen yang berasal dari ajaran Nestorianus. Nah, jadi ajaran ini muncul pada abad ke-5 Masehi. Nah,
ketika di abad 5 Masehi tersebut gereja Kristen juga mengalami perselisihan antara aliran teolog di Antioquia dan teolog di Alexandria. Nah, di mana Nestorianisme ini berpendapat bahwa mereka membedakan antara tabiat ilahi dan tabiat manusia dari Yesus Kristus. Mereka membedakan kedua pribadi Yesus Kristus tersebut. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa mereka menolak, bahwa aliran Nestorianus ini menolak gelar dari Bunda Allah untuk Bunda Maria. Ia berpendapat bahwa Maria hanya melahirkan manusia atau Yesus, sehingga gelar yang lebih tepat untuk Bunda Maria itu adalah Bunda Kristus. Jadi pendapat ini kemudian ditentang oleh gereja-gereja Kristen di barat pada abad itu. Kemudian mereka menganggap bahwa aliran atau ajaran Nestorianisme ini adalah suatu ajaran yang sesat atau sebagai suatu bid'ah pada zaman itu. Jadi walaupun Nestorianisme ini dianggap sebagai bid'ah atau ajaran yang sesat, Nestorianisme ini juga sangat banyak memberikan pengaruh pada gereja-gereja Kristen pada abad itu. Nah, teman-teman semuanya, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dari penjelasan dari saya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.